Udara pagi di Jakarta terasa begitu lembut saat Alia membuka jendela kamarnya. Cahaya matahari yang hangat membanjiri ruangan, menyinari perutnya yang kini membuncit dengan indah. Usia kandungannya sudah memasuki trimester kedua, dan setiap tendangan kecil dari dalam rahimnya adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Alia tersenyum, mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Sebuah babak baru dalam hidupnya bersama Rian, suaminya yang sangat ia cintai. Pernikahan Alia dan Rian terbilang baru 2 tahun. Namun, cinta mereka sudah berakar dalam, tumbuh dari persahabatan yang erat sejak bangku kuliah. Rian adalah sosok pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu bisa membuat Alia tertawa. Dia adalah satu-satunya putra dari keluarga terpandang, keluarga Wijaya, yang dikenal memiliki bisnis properti yang sukses dan jaringan sosial yang luas. Sejak awal, Alia tahu bahwa menikah dengan Rian berarti masuk ke dalam dunia yang berbeda dari kehidupannya yang sederhana. Namun, cinta Rian membuatnya yakin bahwa ia bisa menghadapi segalanya. Kabar kehamilan Alia disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh Rian. Matanya berbinar, dan dia langsung memeluk Alia erat, seolah ingin melindungi mereka berdua dari segala hal buruk di dunia. "Kita akan jadi orang tua, sayang," bisiknya kala itu. Suaranya bergetar menahan haru. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu bayangan yang perlahan mulai menyelimuti hati Alia. Sosok Puan Sriwati, ibu mertuanya. Puan Sriwati Wijaya adalah wanita yang elegan, berwibawa, dan sangat memegang teguh tradisi. Sebagai matriark keluarga Wijaya, dia memiliki pengaruh besar dalam setiap keputusan keluarga. Rian adalah satu-satunya pewaris nama besar Wijaya, dan sejak Alia pertama kali diperkenalkan kepadanya, Puan Sriwati sudah sering mengutarakan harapannya tentang penerus nama keluarga. Awalnya, Alia menganggap itu hanya obrolan ringan, sebuah harapan umum dari seorang nenek. Namun, seiring waktu, harapan itu berubah menjadi sebuah tuntutan tak tertulis yang terasa semakin berat. "Alia, kamu harus makan yang banyak, ya," Puan Sriwati akan berkata saat mereka makan malam bersama di rumah megah keluarga Wijaya. "Calon cucu laki-laki saya harus sehat dan kuat. Dia yang akan meneruskan bisnis keluarga kita." Puan Sriwati selalu menggunakan kata laki-laki dengan penekanan, seolah itu adalah satu-satunya kemungkinan yang valid. Dia bahkan sudah mulai membeli perlengkapan bayi berwarna biru, meskipun Alia belum tahu jenis kelamin bayinya. Sebuah setelan jas bayi kecil berwarna biru tua, lengkap dengan dasi kupu-kupu mini, pernah Puan Sriwati tunjukkan dengan bangga. "Ini untuk cucu laki-lakiku nanti." Alia hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Dia tahu Puan Sriwati sangat menyayangi Rian, putranya. Kasih sayang itu begitu besar sehingga Puan Sriwati melihat cucu laki-laki sebagai perpanjangan dari kesuksesan dan kelangsungan nama Wijaya. Baginya, seorang cucu laki-laki adalah jaminan masa depan, sebuah simbol kekuatan dan kehormatan. "Mama memang begitu, sayang." Rian sering menenangkan Alia saat mereka berdua di kamar. "Dia hanya terlalu bersemangat. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Yang penting bayi kita sehat, apapun jenis kelaminnya." Rian selalu berusaha menjadi penengah, mencoba menenangkan Alia tanpa menyinggung ibunya. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga melihat tekanan yang dirasakan Alia. Namun, Rian adalah anak tunggal yang sangat patuh, dan ia tahu betul betapa kuatnya keinginan ibunya. Setiap kali ada pertemuan keluarga besar, topik tentang jenis kelamin bayi Alia selalu menjadi pusat perhatian. Bibi-bibi Rian, yang juga sangat menghormati Puan Sriwati, akan ikut menimpali. "Semoga cucu laki-laki ya, Alia." "Biar Mama Sriwati senang," kata Tante Mira, adik Puan Sriwati, suatu sore. "Keluarga Wijaya kan butuh penerus. Sudah lama tidak ada cucu laki-laki di garis utama." Kata-kata itu bagaikan tetesan air yang perlahan mengikis batu, membuat Alia merasa semakin tertekan. Dia mulai bermimpi buruk tentang bayinya yang lahir dan Puan Sriwati yang menatapnya dengan tatapan kecewa. Dia sering terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Alia hanya ingin bayinya lahir sehat, sempurna,
tanpa peduli jenis kelaminnya. Dia sudah membayangkan akan memeluknya, mencium pipi mungilnya, dan menimangnya dengan penuh cinta. Apakah jenis kelamin benar-benar sepenting itu? Kamar bayi yang sedang mereka siapkan pun tak luput dari pengaruh Puan Sriwati. Meskipun Alia ingin nuansa yang netral, Puan Sriwati bersikeras untuk menambahkan sentuhan biru di sana-sini. Sebuah kereta dorong bayi berwarna biru dongker yang mewah tiba di rumah mereka. Hadiah dari Puan Sriwati. Ini yang terbaik untuk calon cucu laki-laki saya, katanya dengan bangga. Alia hanya bisa mengangguk. Hatinya terasa berat. Ia mencoba untuk menghargai niat baik mertuanya. Tetapi tekanan itu terasa semakin nyata. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang, Puan Sriwati tiba-tiba bertanya, "Alia, kapan kamu akan USG lagi? Kita harus tahu jenis kelaminnya secepat mungkin." Mama sudah tidak sabar ingin menyiapkan segalanya dengan lebih spesifik. Alia menelan ludah. Minggu depan, MA. Dokter bilang baru bisa terlihat jelas nanti. Bagus, sahut Puan Sriwati. Matanya berbinar. Mama sudah janji akan mengadakan syukuran besar kalau cucu Mama ini laki-laki. Semua kolega bisnis Papa dan Rian akan Mama undang. Rian yang melihat raut wajah Alia yang sedikit tegang, mencoba mengalihkan pembicaraan. MA, bagaimana kalau kita fokus pada kesehatan Alia dan bayinya dulu? Jenis kelamin itu nomor 2, kan? Puan Sriwati menatap Rian dengan tatapan tajam. Rian, ini bukan hanya soal kesehatan. Ini soal kelangsungan nama keluarga. Kamu satu-satunya putra. Tentu saja Mama ingin cucu laki-laki untuk meneruskan semua ini. Suaranya tegas. Tidak bisa dibantah. Alia merasakan perutnya sedikit bergejolak. Bukan karena tendangan bayi, melainkan karena kecemasan yang mendalam. Dia tahu bahwa di mata Puan Sriwati, nilai seorang cucu sangat ditentukan oleh jenis kelaminnya. Ini adalah beban yang berat. Beban yang ia rasakan setiap hari. Dia mencintai Rian, dan dia ingin menjadi menantu yang baik. Namun, bagaimana jika bayinya bukan laki-laki? Akankah Puan Sriwati kecewa? Akankah kasih sayangnya terhadap cucu barunya berkurang? Malam itu, Alia memeluk Rian erat di tempat tidur. "Rian, bagaimana kalau bayinya perempuan?" bisiknya, suaranya parau. Rian mengelus rambut Alia. "Tidak apa-apa, sayang. Itu anak kita. Aku akan mencintainya sepenuh hati, apapun jenis kelaminnya. Dan Mama pasti akan mengerti nanti." Alia ingin mempercayai kata-kata Rian, tetapi ia tahu Puan Sriwati tidak akan semudah itu mengerti. Harapan Puan Sriwati sudah terlalu mengakar, terlalu kuat. Alia hanya bisa berdoa, berharap agar bayinya lahir sehat, dan semoga, suatu hari nanti, Puan Sriwati bisa menerima dan mencintai cucunya tanpa syarat, tanpa memandang jenis kelamin. Namun, untuk saat ini, bayangan harapan yang tidak realistis itu terus membayangi kebahagiaan kehamilannya. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan menjadi ibu terbaik bagi malaikat kecilnya, melindunginya dari segala bentuk kekecewaan dan perlakuan dingin. Ini adalah janji seorang ibu. Malam itu, Jakarta diselimuti keheningan yang mendalam. Di kamar Alia dan Rian, suasana tegang namun penuh harap. Kontraksi pertama yang samar kini mulai datang beraturan, semakin kuat dan sering. Alia mencengkeram sprei, napasnya memburu. Namun di matanya terpancar keteguhan seorang ibu yang siap menyambut buah hatinya. Rian, yang sejak awal kehamilan selalu siaga, langsung terbangun. Wajahnya pucat, namun gerakannya sigap. Ia membantu Alia bersiap, memegangi tangannya erat, dan membisikkan kata-kata penenang. "Kita ke rumah sakit sekarang, sayang. Kamu kuat, ya?" bisiknya, mencium kening Alia yang mulai berkeringat dingin. Rasa sakit itu kini bukan lagi sekadar sensasi, melainkan gelombang yang menguasai seluruh tubuhnya. Namun di tengah semua itu, ada antisipasi yang begitu manis. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti lorong waktu yang tak berujung. Setiap guncangan mobil di jalanan kota yang sepi menambah intensitas rasa sakit. Rian tak henti-hentinya menggenggam tangan Alia, sesekali mengusap punggungnya, mencoba meredakan nyeri yang tak tertahankan.
Dalam benak Alia, hanya ada satu pikiran. Sebentar lagi, ia akan bertemu dengan malaikat kecilnya. Rasa sakit ini hanyalah jembatan menuju kebahagiaan yang tak terhingga. Sebuah gerbang menuju peran barunya sebagai seorang ibu. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung disambut oleh perawat yang sigap. Alia segera dibawa ke ruang bersalin. Tak lama kemudian, Puan Sriwati dan Pak Wijaya menyusul, tiba dengan mobil mewah mereka. Wajah Puan Sriwati tampak tegang, namun matanya tak bisa menyembunyikan binar harapan yang begitu besar. Ia langsung menghampiri Rian, seolah Alia yang sedang kesakitan di dalam bukanlah prioritas utamanya. Bagaimana, Rian? Sudah ada kabar? Sudah tahu jenis kelaminnya? Tanyanya terburu-buru. Suaranya syarat dengan kecemasan yang bukan hanya tentang keselamatan Alia, melainkan juga tentang harapan akan seorang cucu laki-laki. Rian hanya bisa menggeleng. Belum, Ma. Alia baru masuk ruang bersalin. Puan Sriwati menghela napas panjang. Kekecewaannya sudah terlihat bahkan sebelum hasil apapun keluar. Jam-jam berikutnya terasa seperti penantian yang menyiksa. Di ruang bersalin, Alia berjuang dengan sekuat tenaga, mengikuti setiap instruksi dokter dan perawat. Suara napasnya yang berat dan erangan kecilnya sesekali terdengar. Namun Alia memusatkan seluruh energinya. Rian setia di sisinya, tak pernah melepaskan genggamannya, menyeka keringat di dahi Alia, dan membisikkan kata-kata cinta dan dukungan. Kamu bisa, sayang. Sebentar lagi, bisiknya lembut, menciumi tangan Alia. Di luar, Puan Sriwati mondar-mandir tanpa henti di koridor rumah sakit, sesekali melirik jam di dinding, dan setiap perawat yang lewat tak luput dari tatapan penuh harapnya. Ia bahkan sempat menelepon beberapa kerabat dan kolega, mengabarkan bahwa calon penerus keluarga Wijaya akan segera lahir, menekankan kata penerus dengan nada penuh keyakinan. Harapan itu begitu besar, begitu nyata, hingga memenuhi seluruh ruang tunggu, menciptakan aura ekspektasi yang menyesakan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, sebuah tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan dini hari. Tangisan itu, bagi Alia, adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Air mata kebahagiaan membanjiri pipinya saat perawat meletakkan bayi mungil yang hangat itu di dadanya. Aroma bayi yang khas, sentuhan kulitnya yang lembut, dan detak jantung kecilnya yang berirama, semuanya terasa begitu ajaib dan sempurna. Selamat, Bu Alia. Bayinya perempuan, kata perawat dengan senyum ramah, suaranya lembut namun jelas. Alia menatap wajah mungil yang kini menempel di dadanya. Mata kecilnya yang baru terbuka menatap Alia dengan polos, seolah sudah mengenali ibunya. Rambutnya tipis, hitam, dan kulitnya kemerahan. Dia adalah segalanya yang Alia impikan, bahkan lebih dari itu. Perempuan, bisik Alia. Air mata bahagia masih mengalir deras. Dia mencium kening putrinya, merasakan gelombang cinta yang luar biasa membanjiri hatinya. Rian mendekat, matanya berkaca-kaca, penuh haru. Cantiknya anak kita, sayang, bisiknya, mencium kening Alia dan bayi mereka secara bergantian, seolah ingin mengabadikan momen kebahagiaan murni ini, jauh dari ekspektasi dunia luar. Di luar ruangan, kabar itu disampaikan kepada Puan Sriwati. Selamat, Bu. Cucunya perempuan, kata seorang perawat dengan senyum sumringah, mengira akan disambut dengan kegembiraan yang sama. Namun, senyum di wajah Puan Sriwati seketika memudar. Matanya yang tadinya penuh harap, kini tampak kosong, seolah cahaya di dalamnya telah padam. Bibirnya yang tadinya siap tersenyum lebar, kini sedikit tertarik ke bawah, membentuk garis kekecewaan yang jelas. Perempuan? Ulangnya. Suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin yang membawa kabar buruk. Raut kekecewaan yang begitu nyata terpampang di wajahnya, seolah ada sesuatu yang sangat berharga telah direnggut darinya. Sebuah impian besar yang hancur berkeping-keping di hadapan kenyataan. Pak Wijaya, yang berdiri di sampingnya, hanya bisa menghela napas panjang. Dia tahu betapa besar harapan istrinya, dan betapa sulitnya bagi Puan Sriwati untuk menerima kenyataan ini, seolah takdir telah mempermainkannya. Ketika Puan Sriwati dan Pak Wijaya akhirnya masuk ke kamar rawat Alia,
Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan dan kehangatan terasa sedikit berubah, diselimuti aura dingin yang tak terlihat namun begitu terasa. Rian masih memeluk Alia, dan bayi mungil itu, yang kemudian akan diberi nama Zara, tertidur pulas di pelukan ibunya, tak menyadari drama yang terjadi di sekitarnya. Pak, ini cucu kita, kata Rian dengan bangga, mencoba menyembunyikan nada tegang yang ia rasakan. Ia berharap ibunya akan tersenyum, memeluk Zara, dan melupakan harapannya akan cucu laki-laki, setidaknya untuk sesaat. Puan Sriwati mendekat, namun langkahnya terasa berat dan enggan. Dia melirik sekilas ke arah bayi yang mungil itu, namun tatapannya tidak memancarkan kehangatan seorang nenek yang baru saja bertemu cucu pertamanya. Tidak ada senyum lebar, tidak ada seruan kegembiraan, tidak ada sentuhan kasih sayang. Hanya tatapan datar, nyaris hampa, seolah Zara hanyalah objek yang tidak memenuhi ekspektasinya, sebuah barang yang salah dikirimkan. Oh, hanya itu yang keluar dari bibir Puan Sriwati. Sebuah respons singkat, hambar, tanpa emosi. Dia tidak menjulurkan tangan untuk menggendongnya, tidak mencoba menyentuh pipi mungilnya, apalagi menciumnya. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur, seperti patung, dengan tangan terlipat di depan dada, seolah menjaga jarak dari kenyataan yang tidak diinginkannya. Alia merasakan hatinya mencelos. Dia sudah menduga ini akan terjadi, tetapi melihatnya secara langsung jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Dia melihat kekecewaan yang begitu nyata di mata mertuanya, seolah kelahiran putrinya adalah sebuah kegagalan pribadi baginya, sebuah aib yang tak termaafkan. Ini bukan hanya tentang jenis kelamin, ini tentang penolakan, tentang tidak terpenuhinya sebuah harapan yang egois dan merusak. Cantik sekali, Ma. Alia mencoba memecah keheningan yang menyesakan, suaranya sedikit bergetar, berusaha mencari titik temu, mencari celah kecil untuk kasih sayang. Puan Sriwati hanya mengangguk pelan. Ya, semoga sehat selalu. Kata-katanya terdengar hambar, tanpa emosi, seperti kalimat yang diucapkan karena kewajiban, bukan dari hati. Dia kemudian beralih menatap Rian, seolah Alia dan bayinya tidak ada di sana, seolah mereka hanyalah latar belakang. Rian, kamu sudah makan? Mama bawakan bubur kesukaanmu. Dia berbicara kepada putranya dengan nada yang jauh lebih hangat dan perhatian. Kontras yang menusuk hati Alia, menegaskan di mana prioritas Puan Sriwati berada. Pak Wijaya, yang lebih pragmatis dan tidak seemosional istrinya, mencoba menutupi suasana canggung itu. Selamat ya, Alia. Rian. Yang penting bayinya sehat. Nanti kita pikirkan nama yang bagus. Kata-katanya adalah satu-satunya pelipur lara bagi Alia saat itu. Sebuah pengakuan bahwa ada orang lain yang melihat nilai Zara. Alia mengangguk, mencoba tersenyum meskipun hatinya terasa perih dan berat. Dia tahu, sejak detik ini, putrinya, yang kemudian mereka beri nama Zara, akan menghadapi kenyataan pahit. Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang yang sama dari neneknya seperti yang diharapkan jika dia lahir sebagai cucu laki-laki. Ini adalah kenyataan yang menyakitkan, sebuah beban yang akan mereka pikul, sebuah luka yang mungkin akan terus membekas. Selama beberapa hari di rumah sakit, Puan Sriwati memang datang menjenguk, namun kehadirannya selalu terasa dingin dan formal. Dia akan berbicara dengan Rian tentang bisnis yang harus diatur ulang, tentang rencana syukuran yang kini harus dibatalkan atau diubah menjadi acara yang lebih sederhana, namun jarang sekali berinteraksi langsung dengan Zara. Jika terpaksa menggendong Zara, misalnya saat Rian memintanya, gerakannya terasa kaku dan canggung, seolah dia memegang benda asing yang rapuh dan asing baginya. Dia tidak menimang, tidak mencium, tidak membisikkan kata-kata sayang yang biasanya keluar secara alami dari seorang nenek yang baru saja bertemu cucu pertamanya. Alia sering melihat Puan Sriwati memandangi Zara dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan marah, tetapi lebih ke arah kekecewaan mendalam, seolah Zara adalah pengingat abadi akan impian yang tidak terwujud, sebuah kegagalan dalam garis keturunan yang ia idamkan. Alia berusaha keras untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhi kebahagiaannya. Dia mencurahkan seluruh cintanya kepada Zara, memeluknya erat, menciuminya berkali-kali, dan membisikkan janji bahwa dia akan selalu dicintai, apapun yang terjadi, tanpa syarat,
tanpa memandang jenis kelamin. Ketika mereka pulang ke rumah, suasana tidak banyak berubah. Puan Sriwati jarang datang berkunjung ke rumah Alia dan Rian, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh. Jikapun datang, dia akan lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan Rian atau mengurus hal-hal lain di rumah, seperti memeriksa lemari es atau menanyakan menu makan malam. Zara, yang masih bayi mungil, mungkin belum memahami sepenuhnya, tetapi Alia merasakan setiap detik perlakuan dingin itu, dan itu melukai hatinya, meninggalkan bekas yang tak terlihat. Suatu sore, Alia mencoba mendekati Puan Sriwati saat mereka berdua di dapur, berharap bisa meluluhkan hati mertuanya. "Ma, Zara sudah bisa tersenyum sekarang. Lucu sekali, Ma," kata Alia penuh harap, menunjukkan foto Zara di ponselnya. Puan Sriwati hanya melirik sekilas ke layar ponsel. "Oh, ya?" jawabnya singkat, tanpa menunjukkan minat lebih lanjut. Dia kemudian sibuk dengan ponselnya sendiri, seolah ada panggilan atau pesan yang jauh lebih penting daripada senyum cucunya. Hati Alia terasa ditusuk. Dia tahu, ini adalah awal dari segalanya. Harapan Puan Sriwati yang terlalu tinggi, yang berpusat pada jenis kelamin, telah menciptakan jurang pemisah yang dalam antara dia dan cucu perempuannya. Alia merasa marah, sedih, dan bingung. Mengapa jenis kelamin bisa menjadi penentu kasih sayang? Bukankah setiap anak adalah anugerah yang harus disyukuri, tanpa memandang apapun? Rian, di sisi lain, seringkali terjebak di tengah, seperti boneka tarik ulur. Dia mencintai ibunya, dan dia tahu ibunya adalah wanita yang baik dalam banyak hal, seorang ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, obsesinya terhadap cucu laki-laki telah membutakan hatinya terhadap Zara. Rian mencoba berbicara dengan ibunya berulang kali, menjelaskan bahwa Zara adalah cucu yang berharga, bahwa jenis kelamin tidak seharusnya menjadi penghalang kasih sayang. Namun, setiap kali, Puan Sriwati akan kembali pada argumennya tentang penerus nama keluarga dan tradisi yang harus dijaga, seolah itu adalah dogma yang tak terbantahkan. "Rian, kamu tidak mengerti beban yang Mama pikul," kata Puan Sriwati suatu kali. Suaranya terdengar lelah namun tegas. "Semua orang mengharapkan penerus dari garis keturunanmu. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu dan untuk keluarga kita, agar nama Wijaya tetap jaya." Rian tahu ibunya tulus dengan keyakinannya, tetapi ia juga melihat betapa keyakinan itu melukai orang-orang yang ia cintai. Alia, istrinya, dan Zara, putrinya. Ia merasa tidak berdaya. Ia tidak bisa memaksa ibunya untuk mencintai Zara, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan Alia dan Zara terus-menerus terluka oleh sikap dingin itu. Alia, di sisi lain, mulai merasa lelah. Lelah dengan tatapan dingin, lelah dengan komentar terselubung, dan lelah dengan upaya yang selalu sia-sia untuk mendekatkan Zara dengan neneknya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah Puan Sriwati. Yang bisa dia lakukan adalah melindungi Zara. Dia bertekad untuk menciptakan lingkungan yang paling penuh cinta dan dukungan bagi Zara di rumah mereka, sehingga Zara tidak akan pernah merasa kurang kasih sayang, meskipun neneknya memilih untuk tidak memberikannya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Zara. Mereka membaca buku cerita bersama, melukis dengan jari, bermain boneka, dan pergi ke taman. Alia selalu memuji setiap pencapaian kecil Zara, sekecil apapun itu. Dia mengajarkan Zara tentang nilai dirinya, bahwa dia adalah anak yang istimewa dan dicintai, tanpa peduli apa yang orang lain katakan atau pikirkan, terutama neneknya. Zara itu anak yang kuat, pintar, dan cantik. Alia akan berkata kepada Zara setiap malam sebelum tidur, mencium kening putrinya. "Mama dan Papa sangat bangga punya Zara. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami." Kata-kata itu, meskipun sederhana, adalah benteng pelindung bagi jiwa Zara yang masih polos. Dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang sama dari neneknya, tetapi dia tahu dia memiliki cinta yang tak tergoyahkan dari ibu dan ayahnya. Namun, di balik senyum ceria Zara, Alia tahu ada luka kecil yang terbentuk. Luka karena penolakan, luka karena perbedaan perlakuan. Dan Alia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti,
Puan Sriwati akan menyesali setiap detik perlakuan dingin yang telah dia berikan kepada cucu perempuannya. Penyesalan itu akan datang, dan Alia akan memastikan itu terjadi, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan menunjukkan betapa berharganya Zara. Waktu berlalu begitu cepat, dan Zara tumbuh dari bayi mungil yang hanya bisa tersenyum menjadi balita yang lincah, penuh rasa ingin tahu, dan ceria. Setiap hari adalah petualangan baru baginya. Dia mulai merangkak dengan gesit, kemudian melangkah dengan goyah, dan tak lama kemudian berlari-lari kecil di sekitar rumah. Tawa riangnya mengisi setiap sudut. Bagi Alia dan Rian, Zara adalah pusat dunia mereka, sumber kebahagiaan yang tak ada habisnya. Mereka mencurahkan seluruh cinta dan perhatian mereka, memastikan Zara tumbuh dalam lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang. Namun, bagi Puan Sriwati, keberadaan Zara seolah menjadi pengingat abadi akan kekecewaan yang tak kunjung hilang. Perlakuan dingin Puan Sriwati terhadap Zara semakin terasa seiring berjalannya waktu. Jika pada masa bayi Zara mungkin belum memahami sepenuhnya, kini, di usianya yang menginjak 3 tahun, Zara mulai merasakan perbedaan itu dengan jelas. Puan Sriwati jarang sekali datang berkunjung ke rumah Alia dan Rian. Jikapun datang, kunjungannya terasa seperti kunjungan formal, sebuah kewajiban sosial, bukan kunjungan seorang nenek yang merindukan cucunya. Dia akan lebih banyak menghabiskan waktu berbicara dengan Rian tentang bisnis atau urusan keluarga lainnya. Sesekali melirik Zara yang bermain di dekatnya tanpa ekspresi, seolah Zara hanyalah bagian dari furnitur di ruangan itu. Alia sering melihat Zara mencoba mendekati neneknya dengan penuh harap. Dengan langkah kecilnya yang menggemaskan, Zara akan membawa mainan favoritnya, sebuah boneka beruang lusuh yang selalu menemaninya, dan menyodorkannya kepada Puan Sriwati dengan senyum polos yang memikat. "Nenek, main yuk," ajak Zara dengan suara cemprengnya yang menggemaskan. Namun, Puan Sriwati hanya akan tersenyum tipis, nyaris tak terlihat, dan berkata, "Nenek sedang sibuk, sayang. Main sama mama saja, ya." Kemudian, dia akan kembali fokus pada ponselnya atau percakapannya dengan Rian, seolah Zara tidak pernah ada di sana, seolah ajakan bermain itu tidak pernah terucap. Hati Alia terasa perih setiap kali menyaksikan pemandangan itu. Dia melihat binar di mata Zara yang perlahan meredup setiap kali ajakannya ditolak, setiap kali senyum polosnya tidak berbalas. Zara adalah anak yang peka, dan meskipun masih kecil, dia mulai menyadari bahwa neneknya tidak memperlakukannya sama seperti anak-anak lain, bahkan tidak seperti anak-anak lain di keluarga besar mereka. Diskriminasi itu tidak hanya terbatas pada kurangnya interaksi langsung. Puan Sriwati seringkali tanpa sadar, atau mungkin sengaja, Alia tidak pernah yakin, membandingkan Zara dengan cucu-cucu dari keluarga lain, terutama yang berjenis kelamin laki-laki. Cucu Tante Mira itu laki-laki, sudah bisa main bola di usia Zara. Puan Sriwati pernah berkata di depan Alia dan Rian, saat Zara sedang bermain balok di lantai, membangun menara imajinasinya. "Nanti bisa jadi penerus bisnis ayahnya. Ya kan, Rian?" Komentar itu, meskipun tidak secara langsung merendahkan Zara, namun jelas menyiratkan bahwa Zara, sebagai perempuan, tidak memiliki potensi atau nilai yang sama di mata neneknya. Bagi Alia, itu adalah pukulan telak yang berulang kali menghantam hatinya. Di acara-acara keluarga besar, perlakuan Puan Sriwati semakin mencolok dan menyakitkan. Jika ada cucu laki-laki dari kerabat jauh yang hadir, Puan Sriwati akan langsung menyambutnya dengan pelukan hangat, mencium pipinya, dan mengajaknya berbicara dengan antusias. Dia akan memuji kepintaran atau kelincahan anak laki-laki itu di depan semua orang, menceritakan prestasi-prestasi kecil mereka dengan bangga. Sementara itu, Zara, yang berdiri di samping Alia, hanya akan mendapat senyum sekilas atau usapan kepala yang canggung, seolah dia adalah anak orang lain yang kebetulan lewat. "Zara, salam sama nenek." Alia akan membimbing Zara, mendorongnya dengan lembut. Zara akan menyalami tangan Puan Sriwati dengan sopan, namun Puan Sriwati akan segera menarik tangannya kembali, seolah sentuhan itu tidak nyaman baginya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada pertanyaan tentang sekolah atau mainannya, tidak ada ajakan untuk duduk di pangkuannya. "Mama, kenapa Mama tidak pernah memuji Zara seperti Mama memuji cucu Tante Mira?"
Rian pernah bertanya kepada ibunya dengan nada frustrasi setelah salah satu acara keluarga. Hatinya juga mulai lelah melihat perlakuan itu. Puan Sriwati menghela napas panjang, seolah Rian tidak memahami hal yang paling mendasar. Rian, Mama tidak membandingkan. Mama hanya mengatakan fakta. Zara itu perempuan. Dia tidak akan bisa meneruskan nama keluarga kita seperti cucu laki-laki. Bisnis kita, nama Wijaya, butuh penerus yang kuat. Tapi Zara itu pintar. Dia ceria. Dia anak yang baik. Dia bisa mengharumkan nama keluarga juga dengan caranya sendiri. Rian mencoba membela putrinya. Suaranya sedikit meninggi. Itu berbeda, Rian. Puan Sriwati memotongnya dengan tegas. Tatapannya dingin. Tradisi kita berbeda. Ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga ini. Mama hanya ingin yang terbaik untuk masa depan keluarga kita. Nada suaranya final, mengakhiri perdebatan, seolah semua argumen Rian tidak memiliki bobot sama sekali. Alia merasa hatinya hancur berkeping-keping melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Dia melihat bagaimana Zara, meskipun berusaha tegar dan ceria di depannya, terkadang menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan kesedihan di matanya. Suatu malam, Zara bertanya kepada Alia, dengan suara kecil yang polos. "Mama, kenapa nenek tidak sayang Zara?" Pertanyaan itu bagaikan pisau yang menusuk hati Alia. Dia memeluk Zara erat, menahan air mata yang mendesak keluar. "Nenek sayang Zara. Nak, Nenek punya cara sendiri menunjukkan kasih sayangnya. Tapi Mama dan Papa sayang Zara sekali, lebih dari apapun di dunia ini. Kamu adalah berlian kecil kami." Alia berusaha meyakinkan putrinya, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan manis yang ia ucapkan demi melindungi hati Zara yang rapuh. Alia mencoba berbagai cara untuk mendekatkan Puan Sriwati dengan Zara. Dia pernah mengajak Zara membuat kue kesukaan Puan Sriwati dan membawanya ke rumah mertuanya, berharap kebaikan Zara bisa meluluhkan hati Puan Sriwati. "Zara yang bantu Mama membuat ini, kata Alia penuh harap. Puan Sriwati hanya mengangguk, mengambil sepotong kue, dan berkata, "Terima kasih." Tidak ada pujian untuk Zara, tidak ada senyum bangga, tidak ada ajakan untuk mencicipi hasil karyanya. Dia juga pernah mencoba mengajak Puan Sriwati untuk menonton pertunjukan sekolah Zara, di mana Zara akan tampil menari dengan kostum kupu-kupu yang lucu. "Zara pasti senang sekali kalau nenek datang," bujuk Alia. Namun, Puan Sriwati menolak dengan alasan sibuk. "Mama ada pertemuan penting. Alia, Rian bisa menemanimu, kan? Mama tidak bisa meninggalkan pekerjaan penting demi hal seperti itu." Rian, yang seringkali terjebak di tengah, merasa serba salah dan frustrasi. Dia mencintai ibunya, dan dia tahu ibunya adalah wanita yang baik dalam banyak hal, seorang ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, obsesinya terhadap cucu laki-laki telah membutakan hatinya terhadap Zara, terhadap kebahagiaan putrinya sendiri. Rian mencoba berbicara dengan ibunya berulang kali, menjelaskan bahwa Zara adalah cucu yang berharga, bahwa jenis kelamin tidak seharusnya menjadi penghalang kasih sayang. Namun, setiap kali, Puan Sriwati akan kembali pada argumennya tentang penerus nama keluarga dan tradisi yang harus dijaga, seolah itu adalah dogma yang tak terbantahkan, lebih penting dari perasaan manusia. "Rian, kamu tidak mengerti beban yang Mama pikul," kata Puan Sriwati suatu kali. Suaranya terdengar lelah namun tegas. "Semua orang mengharapkan penerus dari garis keturunanmu. Mama hanya ingin yang terbaik untukmu dan untuk keluarga kita, agar nama Wijaya tetap jaya dan dihormati." Rian tahu ibunya tulus dengan keyakinannya, tetapi ia juga melihat betapa keyakinan itu melukai orang-orang yang ia cintai. Alia, istrinya, dan Zara, putrinya. Ia merasa tidak berdaya. Ia tidak bisa memaksa ibunya untuk mencintai Zara, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan Alia dan Zara terus-menerus terluka oleh sikap dingin itu. Alia, di sisi lain, mulai merasa lelah. Lelah dengan tatapan dingin, lelah dengan komentar terselubung, dan lelah dengan upaya yang selalu sia-sia untuk mendekatkan Zara dengan neneknya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah Puan Sriwati.
Yang bisa dia lakukan adalah melindungi Zara. Dia bertekad untuk menciptakan lingkungan yang paling penuh cinta dan dukungan bagi Zara di rumah mereka, sehingga Zara tidak akan pernah merasa kurang kasih sayang, meskipun neneknya memilih untuk tidak memberikannya. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan Zara. Mereka membaca buku cerita bersama, melukis dengan jari, bermain boneka, dan pergi ke taman. Alia selalu memuji setiap pencapaian kecil Zara, sekecil apapun itu. Dia mengajarkan Zara tentang nilai dirinya, bahwa dia adalah anak yang istimewa dan dicintai, tanpa peduli apa yang orang lain katakan atau pikirkan, terutama neneknya. Zara itu anak yang kuat, pintar, dan cantik. Alia akan berkata kepada Zara setiap malam sebelum tidur, mencium kening putrinya. Mama dan Papa sangat bangga punya Zara. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kata-kata itu, meskipun sederhana, adalah benteng pelindung bagi jiwa Zara yang masih polos. Dia mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang sama dari neneknya, tetapi dia tahu dia memiliki cinta yang tak tergoyahkan dari ibu dan ayahnya. Namun, di balik senyum ceria Zara, Alia tahu ada luka kecil yang terbentuk. Luka karena penolakan, luka karena perbedaan perlakuan. Dan Alia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, Puan Sriwati akan menyesali setiap detik perlakuan dingin yang telah dia berikan kepada cucu perempuannya. Penyesalan itu akan datang, dan Alia akan memastikan itu terjadi, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan menunjukkan betapa berharganya Zara. Perlakuan dingin Puan Sriwati terhadap Zara, meskipun menyakitkan, justru menjadi katalis bagi Alia. Ia tidak akan membiarkan putrinya tumbuh dengan perasaan tidak dicintai atau kurang berharga. Sejak saat itu, Alia memutuskan untuk menjadi benteng pelindung bagi Zara, sebuah sumber kasih sayang yang tak terbatas, memastikan bahwa cinta yang kurang dari neneknya tidak akan pernah merusak jiwa polos putrinya. Ini adalah tekad seorang ibu, janji yang terukir dalam hatinya. Setiap pagi, Alia akan bangun lebih awal dari Rian dan Zara. Ia akan menyiapkan sarapan favorit Zara, meskipun hanya roti panggang dengan selai coklat. Saat Zara terbangun, Alia akan menyambutnya dengan pelukan hangat dan ciuman di pipi. "Selamat pagi, putri cantik mama," bisiknya, memastikan hari Zara dimulai dengan kehangatan dan rasa dicintai. Mereka akan sarapan bersama. Alia mendengarkan celotehan Zara tentang mimpi-mimpinya atau rencana bermainnya hari itu. Alia mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk Zara. Dia tidak hanya menjadi ibu, tetapi juga teman bermain, guru, dan pendengar setia. Mereka sering menghabiskan sore hari di taman, bermain ayunan, meluncur di perosotan, atau sekadar duduk di bangku sambil membaca buku cerita. Alia akan menunjuk awan di langit, membentuknya menjadi berbagai binatang, dan Zara akan tertawa riang, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Di rumah, mereka melukis dengan jari, membangun istana dari balok, atau memasak kue bersama, meskipun hasilnya seringkali berantakan. Setiap momen itu adalah investasi cinta yang Alia tanamkan dalam diri Zara. "Mama, lihat, Zara bisa membuat gambar bunga," seru Zara suatu sore, menunjukkan hasil karyanya yang penuh warna. Alia akan memeluknya erat. "Wah, bagus sekali, Nak. Mama bangga punya Zara yang pintar melukis." Pujian itu tulus, datang dari hati yang penuh cinta, dan Zara akan tersenyum lebar, merasa dihargai. Alia juga sangat fokus pada pembangunan kepercayaan diri Zara. Dia tahu, perlakuan Puan Sriwati bisa saja mengikis harga diri Zara jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, Alia selalu menekankan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, penampilan, atau apa yang orang lain pikirkan. Zara itu istimewa karena Zara adalah Zara, Alia sering berkata. Mama dan Papa mencintai Zara apa adanya, karena Zara adalah anak yang baik, pintar, dan punya hati yang besar. Dia mengajarkan Zara untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika Zara sesekali terlihat murung setelah bertemu neneknya atau mendengar komentar tentang cucu laki-laki, Alia akan segera mendekat. "Kenapa, sayang? Ada apa?" Zara mungkin akan menjawab polos. "Nenek tidak mau main sama Zara. Nenek lebih suka sama Dio."
Dio adalah cucu laki-laki dari kerabat jauh yang sering dipuji Puan Sriwati. Alia akan memeluknya. Zara, nenek mungkin punya cara sendiri untuk menunjukkan kasih sayang. Tapi itu tidak berarti nenek tidak sayang Zara. Dan ingat, Mama dan Papa selalu ada untuk Zara. Kita akan selalu bermain bersama. Ya, Zara itu unik, punya bakat sendiri. Dio mungkin pintar main bola. Tapi Zara pintar melukis, kan? Alia selalu berusaha mengubah sudut pandang Zara, mengalihkan fokus dari kekurangan yang diciptakan Puan Sriwati menjadi kelebihan yang Zara miliki. Upaya Alia untuk berbicara dengan Puan Sriwati tentang perlakuan Zara tidak pernah membuahkan hasil. Setiap kali Alia mencoba, Puan Sriwati akan mengabaikannya atau bahkan menyalahkan Alia karena terlalu memanjakan Zara. "Alia, kamu terlalu sensitif," kata Puan Sriwati suatu kali saat Alia mencoba membahas hal itu. "Mama hanya ingin Zara mandiri. Lagi pula, kamu kan tahu Mama sibuk. Ada banyak hal penting yang harus Mama urus. Tidak bisa hanya bermain-main dengan anak kecil." Tapi Zara butuh kasih sayang dari neneknya. Dia mulai merasa. Alia mencoba menjelaskan. "Sudah, Alia, jangan dibesar-besarkan," potong Puan Sriwati dengan nada dingin. "Mama tahu apa yang terbaik untuk cucu Mama. Kamu fokus saja pada tugasmu sebagai ibu. Urusan lain biar Mama yang pikirkan." Rian, meskipun mendukung Alia, seringkali terjebak di tengah. Ia mencoba berbicara dengan ibunya, namun selalu berakhir dengan perdebatan yang sia-sia. Puan Sriwati memiliki pandangan yang sangat kuat, yang sudah mengakar dalam dirinya. Rian merasa frustrasi, namun ia juga tidak ingin merusak hubungan dengan ibunya. Ia tahu, satu-satunya cara adalah dengan terus mendukung Alia dan Zara, dan berharap suatu hari nanti ibunya akan melihat kebenaran. Alia menyadari bahwa ia tidak bisa mengubah Puan Sriwati secara langsung. Perubahan harus datang dari dalam diri Puan Sriwati sendiri. Namun, Alia bisa mengubah bagaimana Zara menerima perlakuan itu. Ia membangun dinding kasih sayang yang kokoh di sekitar Zara, sebuah benteng yang tidak bisa ditembus oleh sikap dingin Puan Sriwati. Zara tumbuh menjadi anak yang penuh kasih sayang, cerdas, dan mandiri. Dia memiliki imajinasi yang kaya dan selalu menemukan cara untuk bersenang-senang, bahkan ketika sendirian. Dia tidak lagi terlalu sering mencari perhatian neneknya, karena dia tahu ada Mama dan Papa yang selalu siap memberinya cinta tanpa syarat. Hubungan Zara dengan Alia dan Rian sangat erat, dipenuhi tawa, pelukan, dan cerita-cerita. Alia juga mulai memperluas lingkaran sosial Zara. Dia mendaftarkan Zara di kelas seni, di mana Zara bisa mengekspresikan kreativitasnya dan berinteraksi dengan anak-anak lain. Zara dengan cepat berteman, dan kepribadiannya yang ceria membuatnya disukai banyak orang. Alia memastikan Zara memiliki banyak pengalaman positif di luar rumah, sehingga ia tidak hanya bergantung pada penerimaan dari keluarga besar. Meskipun Alia merasa lelah dengan situasi ini, ia tidak pernah menyerah. Setiap senyum Zara, setiap pelukan erat, setiap "Mama sayang Mama" yang diucapkan Zara, adalah bahan bakar bagi Alia untuk terus berjuang. Ia tahu bahwa ia sedang membentuk masa depan putrinya, dan ia tidak akan membiarkan bayangan kekecewaan Puan Sriwati meredupkan cahaya Zara. Ia percaya, suatu hari nanti, semua pengorbanan dan kasih sayang yang ia berikan akan terbayar lunas, dan Puan Sriwati akan melihat betapa berharganya cucu perempuan yang selama ini ia abaikan. Ini adalah benteng kasih sayang yang dibangun dengan cinta, dan Alia akan mempertahankannya sampai akhir. Tahun-tahun berlalu, dan Zara tumbuh menjadi anak perempuan yang luar biasa, melampaui segala ekspektasi. Berkat benteng kasih sayang yang dibangun Alia dan Rian, Zara berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan penuh kasih sayang. Meskipun diabaikan oleh neneknya, Puan Sriwati, Zara tidak pernah kekurangan cinta, dan hal itu membentuk karakternya menjadi semakin kuat. Dia memiliki senyum yang menular, tawa yang renyah, dan mata yang selalu memancarkan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Sejak usia dini, Zara menunjukkan bakat luar biasa yang membedakannya dari anak-anak seusianya. Di bidang akademik, dia selalu menjadi yang terdepan. Angka-angkanya di sekolah selalu memuaskan,
dan dia memiliki kecepatan belajar yang mengagumkan. Guru-gurunya sering memuji ketekunan dan kecerdasannya. Zara memiliki pemahaman yang sangat cepat, Bu Alia, kata wali kelasnya suatu hari. Dia tidak hanya menghafal, tapi benar-benar mengerti konsepnya. Sangat jarang menemukan anak seperti dia. Alia dan Rian selalu datang ke setiap pertemuan orang tua guru. Mata mereka berbinar bangga mendengar pujian-pujian itu. Namun, bukan hanya di akademik Zara bersinar. Dia juga menunjukkan bakat seni yang menonjol. Sejak kecil, dia suka menggambar dan mewarnai. Gambarnya selalu penuh warna dan imajinasi, seringkali melebihi kemampuan anak seusianya. Alia, yang melihat potensi ini, mendaftarkan Zara ke kelas seni. Di sana, Zara menemukan dunianya. Dia melukis dengan penuh semangat, menciptakan karya-karya yang seringkali membuat gurunya terkesima. Salah satu lukisannya, yang menggambarkan keluarga bahagia dengan warna-warna cerah, bahkan pernah dipajang di pameran seni sekolah dan mendapat banyak pujian. "Mama, Papa, lihat lukisan Zara," serunya suatu sore, membawa pulang sebuah lukisan pemandangan yang detail untuk anak seusianya. Rian akan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Wah, putri Papa memang seniman hebat." Sementara Alia akan memeluknya erat. "Mama bangga sekali, sayang. Kamu memang luar biasa." Zara selalu berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Dia tahu betapa besar cinta dan pengorbanan yang telah diberikan Alia dan Rian. Setiap prestasinya, sekecil apapun, adalah cara Zara untuk membalas cinta itu. Dia tidak pernah menuntut, selalu bersyukur, dan selalu menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia adalah anak yang pengertian, yang seringkali menghibur Alia ketika ibunya terlihat murung setelah berinteraksi dengan Puan Sriwati. Keberhasilan Zara mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Di sekolah, dia adalah murid yang populer, disukai teman-teman dan dihormati guru. Di lingkungan perumahan, dia dikenal sebagai anak yang ramah dan sopan. Teman-teman Alia dan Rian seringkali berkomentar tentang betapa beruntungnya mereka memiliki anak seperti Zara. "Zara benar-benar anak yang manis dan pintar, Alia," kata Tante Wina, tetangga mereka, suatu sore saat bertemu di supermarket. "Kamu pasti bangga sekali punya anak perempuan sepertinya. Jarang sekali ada anak seusianya yang seceria dan sepintar itu." Pujian-pujian seperti itu, meskipun tidak langsung ditujukan kepada Puan Sriwati, perlahan mulai menyebar. Di acara-acara sosial keluarga Wijaya, meskipun Puan Sriwati masih menjaga jarak dengan Zara, komentar-komentar tentang anaknya Rian yang pintar itu, atau cucu perempuannya Pak Wijaya yang berbakat, mulai terdengar dari kerabat dan kolega. Puan Sriwati akan mendengar pujian-pujian ini, dan meskipun dia berusaha untuk tidak peduli, ada sedikit kerutan di dahinya yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Zara, dengan kepribadiannya yang menyenangkan, secara tidak langsung mulai mengubah persepsi orang-orang di sekitarnya. Dia adalah bukti nyata bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh karakter, bakat, dan kebaikan hati. Dia tidak pernah mengeluh tentang perlakuan neneknya. Sebaliknya, dia selalu bersikap sopan dan ramah setiap kali bertemu Puan Sriwati, meskipun seringkali hanya dibalas dengan senyum tipis. Alia melihat semua ini dengan bangga dan sedikit kepuasan. Dia tahu bahwa benih-benih cinta dan kepercayaan diri yang ia tanamkan pada Zara telah tumbuh subur. Zara adalah bukti hidup dari perjuangannya. Dia adalah cahaya yang tak bisa diredupkan oleh kekecewaan atau diskriminasi. Meskipun Puan Sriwati masih enggan untuk sepenuhnya menerima Zara, Alia mulai melihat perubahan kecil. Terkadang, Puan Sriwati akan melirik lebih lama ke arah Zara saat dia bermain. Sesekali, dia akan bertanya kepada Rian tentang nilai sekolah Zara, meskipun dengan nada yang masih datar. Perubahan itu sangat lambat, nyaris tak terlihat. Namun Alia tahu itu ada. Benih keraguan di hati Puan Sriwati, yang ditanam oleh kebaikan dan kecemerlangan Zara, mulai tumbuh, meskipun masih sangat kecil. Zara, di sisi lain, tidak pernah meminta pengakuan dari neneknya. Dia hanya ingin dicintai. Dan dia sudah memiliki cinta itu, berlimpah ruah, dari mama dan papanya.
Kebahagiaannya tidak bergantung pada penerimaan Puan Sriwati. Dia adalah bintang yang bersinar terang dengan caranya sendiri, dan cahayanya perlahan mulai menarik perhatian semua orang, termasuk mereka yang dulunya memilih untuk memalingkan muka. Kebangkitan Zara bukan hanya tentang prestasinya, tetapi juga tentang kekuatan jiwanya yang tak tergoyahkan. Bagaimana dengan bab 5 ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda? Saya siap untuk melanjutkan ke bab 6, peristiwa yang mengguncang. Suatu sore yang cerah di awal musim kemarau, keluarga Wijaya mengadakan acara amal tahunan mereka. Acara ini adalah tradisi turun-temurun, sebuah perhelatan besar yang dihadiri oleh kolega bisnis, kerabat jauh, dan tokoh-tokoh penting di kota. Puan Sriwati, sebagai nyonya rumah, sangat sibuk memastikan semuanya berjalan sempurna. Dia mengenakan kebaya sutra terbaiknya, rambutnya disanggul rapi, dan senyum formal terukir di bibirnya saat menyambut para tamu. Zara, yang kini berusia sekitar 8 tahun, hadir bersama Alia dan Rian. Alia telah memilihkan gaun sederhana namun elegan untuk Zara, memastikan putrinya merasa nyaman di tengah keramaian. Seperti biasa, Puan Sriwati hanya memberikan pandangan sekilas kepada Zara. Dia lebih fokus pada cucu-cucu laki-laki dari kerabat lain, memuji mereka di depan para tamu, memperkenalkan mereka sebagai calon pemimpin masa depan. Zara, yang sudah terbiasa dengan perlakuan ini, tidak menunjukkan kekecewaan. Dia hanya tersenyum tipis, lalu berpegangan tangan Alia, memilih untuk menikmati suasana dengan caranya sendiri. Dia dan Alia kemudian berkeliling, mengagumi dekorasi, dan sesekali Zara berhenti untuk mengamati pameran seni kecil yang juga menjadi bagian dari acara amal. Di tengah keramaian, sebuah insiden kecil namun berpotensi fatal terjadi. Puan Sriwati, yang sedang berbicara dengan seorang pejabat penting, tanpa sengaja menyenggol meja yang di atasnya terdapat sebuah vas keramik antik yang sangat berharga. Vas itu adalah peninggalan keluarga yang usianya sudah puluhan tahun, dan Puan Sriwati sangat menjaganya. Vas itu bergoyang, lalu mulai condong, siap jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Mata Puan Sriwati membelalak panik. Wajahnya memucat. Para tamu di sekitarnya juga terkesiap. Beberapa bahkan berteriak kecil. Dalam sepersekian detik, semua mata tertuju pada vas yang akan jatuh itu. Namun, di tengah kepanikan itu, sebuah bayangan kecil bergerak cepat. Zara, yang kebetulan sedang berjalan tidak jauh dari sana, melihat kejadian itu. Tanpa berpikir panjang, dengan refleks yang luar biasa untuk anak seusianya, dia melesat maju. Dengan tangan mungilnya, dia berhasil menangkap bagian bawah vas itu sesaat sebelum menyentuh lantai. Vas itu memang tidak pecah, namun karena bobotnya yang lumayan berat, Zara kehilangan keseimbangan. Dia terjatuh, dan vas itu pun terlepas dari genggamannya. Namun kali ini jatuh dengan aman di atas karpet tebal yang kebetulan terhampar di bawahnya. Vas itu tidak pecah, hanya sedikit tergelincir. Suasana hening sejenak. Semua mata kini tertuju pada Zara yang tergeletak di lantai, memegangi lengannya yang sedikit terkilir karena benturan. Puan Sriwati, yang masih berdiri mematung di samping meja, menatap Zara dengan tatapan tak percaya. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah merah padam, antara rasa malu, terkejut, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Rian dan Alia, yang baru menyadari keramaian, segera berlari menghampiri Zara. "Zara, kamu tidak apa-apa, nak?" seru Alia panik, langsung berlutut di samping putrinya. Zara meringis kecil. "Sedikit sakit, Ma." Rian segera memeriksa lengan Zara. Sepertinya terkilir sedikit. "Kita harus segera bawa ke dokter." Puan Sriwati akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia mendekat. Langkahnya masih sedikit kaku. "Zara, kamu menyelamatkan vas itu?" tanyanya. Suaranya terdengar aneh, tidak seperti Puan Sriwati yang biasa. Zara hanya mengangguk pelan. Matanya masih sedikit berkaca-kaca menahan sakit. Para tamu mulai berbisik-bisik, namun kali ini bukan bisikan gosip, melainkan bisikan kekaguman. Anak itu berani sekali. Dia menyelamatkan vas antik Puan Sriwati. Betapa baik hatinya.
Seorang kolega bisnis Puan Sriwati, Pak Hartono, mendekat. Puan Sriwati, cucu Anda ini luar biasa. Dia sangat berani dan sigap. Anda harus bangga. Puan Sriwati tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Zara, lalu menatap Fas yang selamat, lalu kembali menatap Zara. Untuk pertama kalinya, dia melihat Zara bukan sebagai cucu perempuan yang mengecewakan, melainkan sebagai seorang anak yang berani, baik hati, dan telah melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya. Benih keraguan yang selama ini tersembunyi di hatinya kini mulai tumbuh subur, memaksa dirinya untuk melihat Zara dalam cahaya yang berbeda. Alia membawa Zara ke klinik di rumah sakit terdekat. Rian mendampingi mereka, sementara Puan Sriwati dan Pak Wijaya tetap di acara, meskipun Puan Sriwati tampak gelisah dan tidak fokus. Sepanjang sisa acara, pikiran Puan Sriwati terus tertuju pada Zara. Dia tidak bisa melupakan wajah Zara yang meringis kesakitan, atau keberaniannya yang tanpa pamrih. Pujian dari para tamu tentang Zara terus bergema di telinganya. Malam itu, setelah acara selesai, Puan Sriwati datang menjenguk Zara di rumah. Ini adalah kunjungan yang berbeda. Dia datang sendiri, tanpa Rian atau Pak Wijaya, dan membawa sekotak besar es krim kesukaan Zara. "Bagaimana lenganmu, Zara?" tanyanya lembut. Suaranya tidak lagi datar seperti biasanya. Zara, yang sedang duduk di sofa dengan lengan diperban, sedikit terkejut dengan kelembutan neneknya. "Sudah tidak terlalu sakit, Nenek," jawabnya polos. Puan Sriwati duduk di samping Zara. Jaraknya lebih dekat dari biasanya. Dia mengelus rambut Zara. "Nenek, Nenek ingin berterima kasih. Kamu sudah menyelamatkan Fas itu. Itu sangat berharga bagi Nenek." Alia dan Rian, yang menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan, saling bertukar pandang. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. "Tidak apa-apa, Nenek," kata Zara, tersenyum kecil. Zara tidak mau Nenek sedih kalau vasnya pecah. Puan Sriwati menatap Zara, dan untuk pertama kalinya, Alia melihat air mata menggenang di mata mertuanya. Bukan air mata kekecewaan, melainkan air mata penyesalan dan mungkin sedikit kasih sayang yang baru tumbuh. Dia menyadari betapa bodohnya dia selama ini, mengabaikan permata yang begitu berharga di depan matanya. Meskipun Puan Sriwati tidak langsung memeluk Zara atau menyatakan cintanya secara gamblang, peristiwa ini telah membuka pintu hatinya. Benih kekaguman dan keraguan yang kecil kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Peristiwa yang mengguncang ini adalah titik balik. Puan Sriwati kini mulai melihat Zara bukan hanya sebagai cucu perempuan, tetapi sebagai seorang individu yang luar biasa, yang memiliki kebaikan dan keberanian yang bahkan dia sendiri tidak miliki. Penyesalan perlahan mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Sebuah penyesalan yang akan terus tumbuh seiring waktu. Peristiwa penyelamatan vas antik oleh Zara di acara amal adalah percikan api yang tak terduga. Meskipun Puan Sriwati belum sepenuhnya berubah, insiden itu telah menanamkan benih keraguan dan sedikit kekaguman di hatinya. Namun, benih itu masih terlalu kecil untuk mengubah pola pikir yang sudah mengakar puluhan tahun. Sikapnya yang terus-menerus dingin dan diskriminatif terhadap Zara, yang kini telah disaksikan oleh banyak orang, perlahan mulai menimbulkan konsekuensi yang tak terelakkan. Lingkungan sosial keluarga Wijaya, yang selama ini selalu menghormati dan mengagumi Puan Sriwati, mulai menunjukkan reaksi negatif. Para kolega bisnis dan kerabat, yang dulunya hanya berbisik-bisik di belakang, kini mulai terang-terangan menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Mereka melihat bagaimana Zara, cucu perempuan Puan Sriwati sendiri, diperlakukan berbeda dibandingkan cucu-cucu laki-laki lainnya. Keberanian Zara dalam menyelamatkan vas antik itu, ditambah dengan kepribadiannya yang ceria dan sopan, membuat kontras perlakuan Puan Sriwati semakin mencolok. "Saya dengar Zara itu anak yang sangat pintar dan berbakat, Puan Sriwati," kata seorang istri kolega bisnis dalam sebuah arisan. "Lukisannya di pameran sekolah kemarin sangat indah. Mengapa Anda tidak datang melihatnya?" Pertanyaan itu, meskipun terdengar polos, mengandung nada sindiran halus. Puan Sriwati hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Undangan untuk acara sosial mulai berkurang.
Telepon dari teman-teman lama yang dulunya sering mengajaknya berkumpul kini jarang berdering. Puan Sriwati mulai merasa kesepian dan terasing. Dia mencoba mencari tahu alasannya, namun jawaban yang ia dapatkan selalu samar, seperti, "Kami sedang sibuk," atau, "Mungkin lain kali." Namun, Puan Sriwati tahu ada sesuatu yang berubah. Dia bisa merasakan tatapan menghakimi, bisikan-bisikan yang berhenti begitu dia mendekat. Puncaknya terjadi saat Rian, putranya sendiri, mulai menunjukkan jarak. Rian, yang selama ini selalu berusaha menjadi penengah dan menghormati ibunya, kini semakin menjauh. Dia telah menyaksikan sendiri bagaimana ibunya terus-menerus mengabaikan Zara, bahkan setelah Zara melakukan tindakan heroik yang menyelamatkan barang berharga Puan Sriwati. Hati Rian hancur melihat putrinya terluka, dan ia merasa lelah dengan perdebatan yang tak berujung dengan ibunya. Suatu malam, Rian menolak ajakan Puan Sriwati untuk makan malam di rumah besar keluarga Wijaya. Maaf, kami tidak bisa datang. Zara sedang tidak enak badan, dan Alia harus menjaganya," kata Rian melalui telepon. Meskipun sebenarnya Zara baik-baik saja dan Alia sedang menyiapkan makan malam di rumah mereka sendiri. Ini adalah kebohongan kecil yang Rian gunakan untuk menghindari konfrontasi. Puan Sriwati merasa tersinggung. "Zara tidak enak badan? Kenapa tidak dibawa ke dokter keluarga kita? Mama bisa menjemput kalian." "Tidak perlu, Alia bisa menanganinya," jawab Rian. Nada suaranya terdengar dingin. "Kami akan makan di rumah saja." Puan Sriwati merasakan ada yang tidak beres. Rian, putranya yang selalu patuh, kini mulai membantah dan menjaga jarak. Dia tahu ini ada hubungannya dengan Zara dan Alia. Rian semakin sering menghabiskan waktu di rumah bersama Alia dan Zara. Dia akan membantu Zara mengerjakan PR, bermain game dengannya, atau sekadar bercerita sebelum tidur. Dia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada putrinya, memastikan Zara merasa dicintai dan dihargai. Dia juga lebih sering membela Alia di depan ibunya, tidak lagi membiarkan Alia menghadapi perlakuan dingin Puan Sriwati sendirian. Mama harus mengerti. Zara itu cucu Mama. Dia butuh kasih sayang Mama." Rian mencoba lagi suatu hari, suaranya penuh keputusasaan. "Mama sudah memberikan yang terbaik, Rian." Puan Sriwati membela diri. "Mama sudah memberikan pendidikan terbaik, fasilitas terbaik. Apalagi yang kalian inginkan? Bukan itu, bukan materi. Zara butuh cinta, Dia butuh pelukan dari neneknya. Dia butuh Mama mengakui keberadaannya sebagai cucu, bukan hanya sebagai anak perempuan yang tidak sesuai harapan Mama." Rian akhirnya meledak. Frustrasinya memuncak. Ini adalah pertama kalinya Rian meninggikan suaranya kepada ibunya. Puan Sriwati terdiam, terkejut dengan ledakan emosi putranya. Dia melihat kemarahan dan kekecewaan di mata Rian, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Rian, yang selalu menjadi penenang, kini menjadi penuntut. Konsekuensi karma mulai terasa nyata bagi Puan Sriwati. Dia merasa kesepian di rumahnya yang besar dan sepi. Teman-temannya menjauh, dan putranya sendiri, satu-satunya pewaris yang ia banggakan, kini menjaga jarak. Dia mulai menyadari bahwa obsesinya terhadap cucu laki-laki telah membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, hubungan yang tulus dengan orang-orang yang ia cintai. Malam-malamnya dipenuhi pikiran tentang Zara. Dia teringat bagaimana Zara menyelamatkan Fasnya, bagaimana Zara selalu tersenyum padanya meskipun dia bersikap dingin. Dia mulai melihat foto-foto Zara yang Alia unggah di media sosial, melihat senyum ceria Zara, prestasinya di sekolah, dan bagaimana Zara dikelilingi oleh cinta dari Alia dan Rian. Sebuah rasa sesal mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Sebuah rasa sesal yang pahit dan menusuk. Dia telah mengabaikan permata yang begitu berharga, hanya karena jenis kelaminnya. Puan Sriwati, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa sendirian. Kekuatan dan wibawanya di mata masyarakat mulai terkikis. Dan yang lebih penting, dia merasa kehilangan putranya sendiri. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Sebuah karma yang kini harus ia hadapi. Dia tahu, dia harus melakukan sesuatu.
Tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Konsekuensi karma yang mulai terasa di bab 7 semakin menekan Puan Sriwati. Kesepian dan jarak yang tercipta dengan lingkungan sosial serta putranya sendiri, Rian, mulai menggerogoti jiwanya. Namun, puncaknya adalah ketika kesehatan Puan Sriwati mulai menurun. Sebuah diagnosis tekanan darah tinggi dan masalah jantung ringan menjadi pengingat pahit akan stres dan beban pikiran yang selama ini ia pikul. Dokter menyarankan istirahat total dan mengurangi segala bentuk pikiran negatif. Ironisnya, hal itu justru memberinya lebih banyak waktu untuk merenung, sebuah waktu yang kini terasa seperti hukuman. Di rumahnya yang besar dan sepi, Puan Sriwati seringkali hanya duduk termenung di sofa ruang keluarga. Dulu, rumah ini selalu ramai dengan pertemuan sosial, diskusi bisnis, atau tawa cucu-cucu dari kerabat jauh. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang memekakan telinga. Telepon genggamnya yang dulu tak henti berdering, kini jarang sekali berbunyi. Teman-teman yang dulu selalu ada untuk arisan atau acara sosial, kini sibuk dengan urusan mereka sendiri, atau mungkin sengaja menjaga jarak. Puan Sriwati bisa merasakan perubahan itu, dan itu melukainya lebih dalam daripada yang ia akui. Dalam kesendiriannya, tanpa gangguan dari hiruk-pikuk kehidupan sosial atau tuntutan bisnis, pikiran Puan Sriwati mulai berkelana ke masa lalu. Dia teringat kembali hari kelahiran Zara. Wajah Alia yang berseri-seri, senyum Rian yang penuh haru, dan kemudian, wajahnya sendiri yang memudar saat mendengar kata perempuan. Dia teringat bagaimana dia menolak menggendong Zara, bagaimana dia mengabaikan senyum polos cucunya, dan bagaimana dia selalu membandingkan Zara dengan cucu laki-laki lain. Setiap ingatan itu bagaikan duri yang menusuk hatinya. Dia mulai melihat foto-foto Zara di media sosial yang diunggah Alia. Dia melihat Zara yang tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, penuh bakat, dan begitu dicintai oleh Alia dan Rian. Ada foto Zara memenangkan lomba melukis dengan senyum lebar. Ada video Zara sedang membaca buku cerita dengan fasih. Ada foto Zara membantu Alia di dapur, tertawa riang. Setiap gambar dan video itu adalah bukti nyata betapa luar biasanya cucu yang selama ini ia abaikan. Betapa bodohnya aku, bisiknya suatu sore, menatap kosong ke arah taman. Aku telah melewatkan begitu banyak hal. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menghantuinya. Penyesalan itu bukan lagi sekadar keraguan kecil seperti setelah insiden Fas, melainkan sebuah beban berat yang menindih dadanya. Dia menyesal telah membiarkan obsesinya terhadap cucu laki-laki membutakan matanya dari melihat nilai sejati Zara. Dia menyesal telah menyakiti hati Alia, menantu yang selalu berusaha menjadi yang terbaik. Dan yang paling menyakitkan, dia menyesal telah menyakiti Zara, cucu perempuannya sendiri, yang seharusnya ia cintai tanpa syarat. Dia teringat bagaimana Rian, putranya, meledak emosinya. Kata-kata Rian, bukan itu, Ma. Bukan materi. Zara butuh cinta, Ma. Dia butuh pelukan dari neneknya. Dia butuh mama mengakui keberadaannya sebagai cucu, bukan hanya sebagai anak perempuan yang tidak sesuai harapan mama. Terus terngiang di telinganya. Rian benar. Dia telah memberikan materi, pendidikan terbaik, fasilitas terbaik, tetapi dia gagal memberikan hal yang paling mendasar, cinta dan penerimaan. Puan Sriwati merasa semakin rapuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dia mulai menyadari betapa kesepiannya dia. Kekuatan dan wibawanya yang dulu ia banggakan kini terasa hampa tanpa kehadiran orang-orang yang ia cintai. Dia merindukan tawa Zara, pelukan Alia, dan percakapan hangat dengan Rian. Dia merindukan kehidupan yang dulu ia miliki, yang kini terasa jauh karena tembok yang ia bangun sendiri. Suatu malam, dia mencoba menelepon Rian. Suaranya terdengar lebih lemah dari biasanya. Rian, Mama tidak enak badan. Rian, yang masih menyimpan sedikit kekesalan, menjawab dengan nada khawatir namun masih menjaga jarak. Mama sudah ke dokter? Alia bisa mengantar Mama. Tidak perlu, Rian. Mama hanya ingin bicara, kata Puan Sriwati. Suaranya bergetar. Mama merindukanmu. Mama merindukan Zara. Ada jeda panjang di ujung telepon. Rian terdiam,
terkejut mendengar pengakuan itu dari ibunya yang selama ini selalu tegar. Mama. Mama menyesal, Rian. Bisik Puan Sriwati. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Ini adalah pertama kalinya Rian mendengar ibunya mengakui penyesalan. Mama menyesal telah memperlakukan Zara seperti itu. Mama. Mama salah. Pengakuan itu, meskipun terlambat, adalah langkah pertama. Puan Sriwati menyadari betapa banyak kebahagiaan yang telah dia lewatkan. Dia telah menghabiskan tahun-tahun berharga Zara, masa-masa emas di mana Zara sangat membutuhkan kasih sayang neneknya, hanya karena obsesi yang tidak masuk akal. Penyesalan itu kini menghantuinya setiap saat. Sebuah bayangan gelap yang tak bisa ia hindari. Dia tahu, dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya, untuk mendapatkan kembali cinta dan kepercayaan dari keluarga yang telah ia lukai. Namun, dia tidak yakin apakah masih ada jalan untuk kembali. Apakah luka yang ia torehkan terlalu dalam untuk disembuhkan? Pengakuan Puan Sriwati kepada Rian di telepon adalah titik balik yang krusial. Sebuah retakan pertama di dinding keangkuhan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Rasa penyesalan yang menghantuinya di bab 8 kini tidak lagi hanya menjadi beban internal, melainkan dorongan kuat untuk bertindak. Dia tahu, untuk mendapatkan kembali kedamaian batin dan memperbaiki hubungannya dengan keluarga, dia harus menghadapi luka yang telah ia torehkan. Ini adalah langkah pertama yang paling sulit, mengakui kesalahan dan mencari pengampunan. Keesokan harinya, Puan Sriwati, dengan hati yang berat dan langkah yang terasa lebih rapuh dari biasanya, memutuskan untuk pergi ke rumah Alia dan Rian. Dia tidak memberitahu siapapun, ingin menghadapi mereka secara langsung dan tulus. Ketika bel pintu berbunyi, Alia membukanya dan terkejut melihat Puan Sriwati berdiri di ambang pintu, tanpa pengawal atau supir, dengan wajah yang terlihat lelah dan mata yang sembab. "Mama?" Alia bertanya, bingung. Ini adalah pertama kalinya Puan Sriwati datang tanpa pemberitahuan atau alasan formal. Puan Sriwati menghela napas. Bibirnya bergetar. "Alia, Mama ingin bicara. Bisakah Mama masuk?" Alia ragu sejenak, namun akhirnya mempersilakan mertuanya masuk. Suasana di ruang tamu terasa canggung dan dingin. Zara, yang sedang bermain di ruang keluarga, melirik sekilas ke arah neneknya, lalu kembali fokus pada mainannya, seolah tidak peduli. Perilaku Zara ini, yang dulunya akan membuat Puan Sriwati kesal, kini justru menusuk hatinya. "Rian ada?" tanya Puan Sriwati, suaranya pelan. "Ada. Ma. Dia di ruang kerja," jawab Alia, masih dengan nada hati-hati. "Mama ingin bicara dengan kalian berdua, dan Zara," kata Puan Sriwati. Matanya menatap Alia dengan tatapan memohon. Alia memanggil Rian, yang segera keluar dari ruang kerjanya dengan ekspresi terkejut melihat ibunya. Rian duduk di samping Alia. Tangannya menggenggam tangan istrinya, memberikan dukungan. Puan Sriwati menarik napas dalam-dalam. "Mama tahu. Mama sudah banyak melakukan kesalahan. Mama minta maaf." Suaranya pecah di akhir kalimat, dan air mata mulai mengalir di pipinya. "Mama tahu Mama sudah menyakiti hati kalian berdua, terutama Zara." Alia dan Rian terdiam. Ini adalah pengakuan yang mereka nantikan. Namun mendengarnya secara langsung terasa begitu nyata dan berat. Luka yang selama ini mereka pendam terasa kembali menganga. "Mama tahu tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang sudah Mama lakukan," lanjut Puan Sriwati. Suaranya serak. "Mama terlalu buta dengan harapan Mama sendiri. Mama menyesal telah memperlakukan Zara seperti itu. Dia adalah cucu Mama, dan Mama seharusnya mencintainya tanpa syarat." Zara, yang mendengar suara neneknya yang berbeda, perlahan menoleh. Dia melihat neneknya menangis, sesuatu yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa acuh tak acuhnya. Alia menatap Puan Sriwati. Air mata juga mulai menggenang di matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan campuran emosi, lega, marah, dan juga sedikit harapan. "Ma, ini tidak mudah," kata Alia, suaranya pelan. "Zara sudah banyak terluka." "Mama tahu, Alia. Mama tahu." Puan Sriwati mengangguk, terisak.
Mama tidak meminta kalian langsung memaafkan Mama. Mama hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mama ingin menjadi nenek yang baik untuk Zara. Rian, yang selama ini menjadi penengah, kini berbicara. Ma, kami menghargai Mama datang dan mengakui ini. Tapi Alia benar. Ma, Zara sudah merasakan dampaknya. Dia sering bertanya kenapa nenek tidak menyayanginya. Suara Rian penuh dengan kesedihan dan kekecewaan yang telah lama ia pendam. Puan Sriwati menunduk. Air matanya menetes ke lantai. Mama tahu. Mama pantas mendapatkan ini. Mama hanya berharap Zara bisa memaafkan Mama suatu hari nanti. Proses ini tidak mudah. Alia dan Rian, meskipun menghargai pengakuan Puan Sriwati, masih menyimpan luka yang dalam. Mereka tidak bisa langsung melupakan tahun-tahun di mana Zara diabaikan dan dibandingkan. Mereka memutuskan untuk memberikan kesempatan, namun dengan hati-hati. Mama bisa memulai dengan menghabiskan waktu lebih banyak dengan Zara. Ma, saran Alia. Bukan karena kewajiban, tapi karena Mama memang ingin. Puan Sriwati mengangguk cepat. Tentu. Alia, Mama akan lakukan apa saja. Sejak hari itu, Puan Sriwati mulai mencoba. Dia datang berkunjung lebih sering. Tidak lagi dengan wajah formal atau alasan bisnis. Dia mencoba berinteraksi dengan Zara. Awalnya, Zara masih sedikit canggung dan menjaga jarak, terbiasa dengan sikap dingin neneknya. Namun, Puan Sriwati tidak menyerah. Dia membawa buku cerita, mencoba membacakan dongeng untuk Zara. Dia mencoba mengajak Zara melukis, meskipun dia sendiri tidak pandai melukis. Dia bahkan mencoba bertanya tentang sekolah Zara, tentang teman-temannya, tentang apa yang Zara sukai. Alia dan Rian mengamati dengan seksama. Mereka melihat ketulusan di mata Puan Sriwati. Ada usaha nyata untuk berubah. Perlahan, dinding yang dibangun Zara mulai runtuh. Zara mulai merespons dengan senyum kecil, lalu tawa kecil, dan sesekali, dia akan mendekat dan memeluk neneknya. Suatu sore, Puan Sriwati datang dan melihat Zara sedang melukis. Dia duduk di samping Zara, mengamati dengan tenang. Zara, lukisanmu bagus sekali, katanya lembut. Nenek ingin belajar melukis darimu. Zara menatap neneknya. Matanya berbinar. Benarkah, Nenek? Puan Sriwati mengangguk, tersenyum tulus. Benar, sayang. Ajari Nenek, ya. Momen-momen kecil seperti inilah yang perlahan menyembuhkan luka. Alia melihat bagaimana Zara mulai membuka hatinya untuk neneknya. Dia tahu, pengampunan adalah proses, bukan peristiwa tunggal. Dan Alia, demi kebaikan putrinya dan masa depan keluarga mereka, memutuskan untuk membuka hati juga. Dia mulai berbicara lebih santai dengan Puan Sriwati, berbagi cerita tentang Zara, dan bahkan sesekali meminta saran. Puan Sriwati, di sisi lain, merasa lega. Beban penyesalan yang selama ini menindihnya perlahan terangkat. Dia tahu jalan masih panjang, tetapi setidaknya, dia sudah memulai langkah pertama menuju pengampunan. Sebuah langkah yang dipenuhi dengan kerendahan hati dan keinginan tulus untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dia kini melihat Zara bukan lagi sebagai sumber kekecewaan, melainkan sebagai anugerah, sebuah kesempatan kedua untuk menjadi nenek yang sebenarnya. Langkah pertama menuju pengampunan yang diambil Puan Sriwati di bab 9, meskipun berat, telah membuka jalan bagi penyembuhan dan rekonsiliasi. Proses ini memang tidak instan. Luka yang terlanjur dalam membutuhkan waktu untuk pulih. Namun, ketulusan Puan Sriwati dalam berusaha memperbaiki kesalahannya, ditambah dengan hati yang besar dari Alia dan Zara, perlahan mulai menenun kembali benang-benang kasih sayang yang sempat putus. Puan Sriwati kini menjadi sosok yang sangat berbeda. Dia tidak lagi disibukkan dengan urusan sosial atau bisnis yang tak ada habisnya. Prioritasnya telah bergeser sepenuhnya. Setiap hari, dia akan menelepon Alia, tidak lagi untuk menanyakan hal-hal formal, melainkan untuk bertanya tentang Zara. Alia, Zara sudah pulang sekolah? Apa yang dia lakukan hari ini? Atau, apa Zara mau nenek ajari membuat kue kering?
Suaranya kini dipenuhi kehangatan dan kerinduan yang tulus. Dia mulai datang berkunjung ke rumah Alia dan Rian hampir setiap sore, bukan lagi sebagai tamu formal, melainkan sebagai seorang nenek yang ingin menghabiskan waktu dengan cucunya. Dia akan duduk di lantai bersama Zara, mencoba memahami permainan boneka atau mobil-mobilan Zara. Awalnya, gerakannya masih kaku, namun seiring waktu, dia menjadi lebih luwes, bahkan sesekali tertawa lepas melihat tingkah pola Zara. Zara, yang dulunya menjaga jarak, kini mulai sepenuhnya membuka hati. Dia merasakan perbedaan dalam perlakuan neneknya. Neneknya kini memeluknya, menciuminya, dan mendengarkan setiap ceritanya dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi perbandingan dengan cucu laki-laki. Tidak ada lagi tatapan dingin. Yang ada hanyalah kasih sayang yang tulus. Zara, dengan kepolosannya, memaafkan neneknya tanpa syarat, seolah luka masa lalu tak pernah ada. Suatu hari, Zara jatuh sakit dengan demam tinggi. Alia dan Rian sangat khawatir. Puan Sriwati, begitu mendengar kabar itu, langsung datang ke rumah mereka. Dia tidak lagi mengirimkan supir atau perawat, melainkan datang sendiri, dengan wajah cemas. Dia duduk di samping tempat tidur Zara, mengompres kening cucunya, dan membisikkan doa-doa. Dia bahkan begadang semalaman, menemani Alia menjaga Zara. Momen itu menjadi bukti nyata perubahan dalam dirinya. Alia melihat betapa tulusnya kekhawatiran Puan Sriwati, dan itu meluluhkan sisa-sisa dinding di hatinya. "Mama, terima kasih," bisik Alia suatu subuh, saat Zara sudah tertidur pulas. Puan Sriwati menatap Alia, matanya berkaca-kaca. "Mama yang harusnya berterima kasih. Alia, kalian sudah mengizinkan Mama untuk memperbaiki kesalahan Mama." Hubungan antara Alia dan Puan Sriwati juga membaik secara drastis. Mereka mulai berbicara dari hati ke hati, berbagi cerita, dan saling mendukung. Alia menyadari bahwa Puan Sriwati juga adalah seorang manusia yang bisa membuat kesalahan, dan penyesalannya tulus. Rian, melihat keharmonisan yang kembali terjalin antara ibu, istri, dan putrinya, merasa sangat lega. Senyumnya kini lebih lepas, dan beban yang selama ini ia pikul sebagai penengah telah terangkat. Puan Sriwati juga mulai secara terbuka memuji Zara di depan teman-teman dan kerabat. Di acara keluarga berikutnya, dia tidak lagi membandingkan Zara dengan cucu laki-laki. Sebaliknya, dia dengan bangga menceritakan prestasi Zara di sekolah, bakat melukisnya, dan kepribadiannya yang menyenangkan. "Zara ini cucu saya yang paling cerdas dan paling baik hati," katanya dengan senyum lebar, memeluk Zara di depan semua orang. Zara tersipu malu, namun matanya memancarkan kebahagiaan. Teman-teman dan kerabat yang dulunya menjauh, kini mulai mendekat kembali. Mereka melihat perubahan yang drastis pada Puan Sriwati, dan mereka menghargai usahanya. Lingkungan sosial Puan Sriwati kembali hangat, namun kali ini, kehangatan itu didasari oleh rasa hormat dan kekaguman yang tulus, bukan hanya karena status atau kekuasaan. Kesehatan Puan Sriwati juga berangsur membaik. Beban pikiran yang selama ini menghantuinya telah terangkat, digantikan oleh kebahagiaan dan kedamaian yang ia temukan dalam kasih sayang keluarga. Dia kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Zara, mengajarinya hal-hal baru, dan belajar banyak hal dari kepolosan dan keceriaan cucunya. Zara tumbuh menjadi wanita muda yang luar biasa, penuh percaya diri, dan memiliki hati yang besar. Dia tidak pernah melupakan perlakuan dingin neneknya di masa lalu, namun dia juga tidak menyimpan dendam. Dia memahami bahwa manusia bisa berubah, dan bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Hubungannya dengan neneknya menjadi sangat erat, sebuah ikatan yang dibangun di atas penyesalan, pengampunan, dan cinta yang tulus. Keluarga Wijaya akhirnya menemukan kebahagiaan dan keharmonisan yang sejati. Puan Sriwati, yang dulunya terobsesi dengan penerus laki-laki, kini menyadari bahwa nilai sejati sebuah keluarga terletak pada cinta, kebaikan, dan kebahagiaan bersama, tanpa memandang jenis kelamin. Dia sangat menyesali waktu yang telah dia sia-siakan, setiap detik kasih sayang yang tidak ia berikan kepada Zara. Namun, kini, dia memiliki kesempatan kedua, dan dia memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.
Zara adalah bukti hidup bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, dan bahwa penyesalan yang tulus dapat membawa pada pengampunan dan kebahagiaan yang ditemukan kembali.